Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aulia Kusumawati dari Offering C19 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang manusia dalam kajian agama. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan gambaran tentang manusia dan penyebutan manusia tidak hanya satu macam. Penyebutan ini menunjukkan tentang berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri. Penyebutannya yaitu yang pertama adalah manusia Bani Adam. Manusia ini ditinjau secara historis karena manusia adalah Bani Adam yang artinya adalah anak cucu dari Nabi Adam SAW. Mula-mulanya manusia diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam. Setelah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya dan jadilah manusia yang tidak lain adalah Nabi Adam. Kemudian keturunannya diciptakan dari saripati dan air yang hina. Yang kedua, manusia disebut bashar karena manusia berbeda daripada makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang ketiga, manusia disebut dengan insan karena manusia makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu berpikir dan menyerap ilmu pengetahuan. Yang keempat, secara sosiologi, manusia disebut dengan nas yang artinya manusia cenderung hidup berkelompok dengan manusia lainnya. Kedudukan manusia dan tujuan diciptakannya. Manusia memiliki kedudukan yang sangat unik yang berada di antara malaikat dan binatang. Manusia bisa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan malaikat jika bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seperti Rasulullah SAW yang berhasil menembus tempat yang tidak bisa ditembus malaikat, yaitu Sidrat al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya, manusia bisa turun kedudukannya seperti binatang jika ia menuruti hawa nafsunya. Kemudian tujuan diciptakannya manusia. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Maka manusia harus mencari alasan mengapa mereka diciptakan dan manusia harus memahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah SWT. Contohnya beribadah kepada Allah yang berarti berbakti, mengabdi, dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Potensi yang dimiliki manusia dalam hal positif dan negatif. Potensi positif yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya diantaranya adalah: yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah SWT. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33 dan Quran Surat Al-Naml ayat 38-40. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk Allah SWT yang terpercaya memegang amanat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Potensi negatif yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya diantaranya adalah: yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Quran Surat Al-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Quran Surat Al-Ibrahim ayat 34. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Dan yang terakhir, yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Itulah beberapa potensi negatif dan positif dari manusia. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Karena manusia dikenal sebagai makhluk sosial, dari situlah aspek hidup dipengaruhi oleh orang terdekatnya dan lingkungan mereka. Dalam merealisasikan tugas hidup sebagai manusia,
Manusia harus melakukannya secara maksimal dan optimal sesuai kemampuannya. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Usaha tersebut berhasil atau tidak itu hanyalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan materi tentang manusia dalam kajian agama dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.